Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang untuk anak-anak kelas 9 di materi kedua kita, yaitu materi lari jarak menengah. Dengan saya, Pak Khairul Amrullah. Minggu kemarin kita sudah membahas terkait materi bola voli. Untuk minggu ini, kita masuk pada materi atletik, nomor lari jarak menengah. Langsung saja, pengertian lari jarak menengah. Lari jarak menengah adalah aktivitas olahraga yang dilakukan dengan cara berlari pada jarak tempuh 800 meter, 1.500 meter, dan 3.000 meter yang mengharuskan Anda untuk mengatur kecepatan, stamina, serta nafas pada saat berlari. Olahraga ini bukan hanya mengandalkan kecepatan berlari Anda, melainkan diperlukan juga stamina yang kuat serta pernapasan yang baik. Pada definisi ini tentu kalian sudah memiliki gambaran singkat terkait bagaimana gerakan lari jarak menengah. Tentu sangatlah berbeda dengan gerakan lari jarak pendek. Di lari jarak pendek, kalian diharuskan melakukan gerakan secepat mungkin dalam tempo yang sudah ditentukan, 100 meter, 200 meter, ataupun 400 meter. Tetapi untuk lari jarak menengah sendiri, karena jaraknya lebih jauh, maka tempo larinya pun juga berbeda. Tidak hanya mengandalkan kecepatan saja, melainkan pernapasan dan teknik yang benar. Teknik berlari konsisten dan nafas juga mengikuti. Jangan melakukan sprint kemudian temponya dikurangi. Sprint lagi temponya dikurangi. Itu nanti akan membuat kalian tidak efektif dalam melakukan gerakan lari jarak menengah. Paham kan sedikit gambaran singkat terkait lari jarak menengah. Kemudian kita masuk pada teknik lari jarak menengah. Teknik awalan start. Start lari jarak menengah sendiri menggunakan standing start ataupun start berdiri dengan raba-raba, bersedia, dan ya. Atau tidak, menggunakan aba-aba, bunyi tembakan pistol. Ini biasanya apabila dilakukan di luar lintasan, tidak di dalam lintasan atletik, biasanya menggunakan aba-aba pistol. Atau kalau tidak, menggunakan kode lampu. Biasanya merah, kemudian hijau. Seperti itu. Kemudian teknik berlarinya, ini seperti yang saya sampaikan tadi, berlari secara konsisten dengan nafas yang mengikuti. Tentu gerakannya rileks, tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Setiap orang memiliki teknik berlari yang berbeda-beda. Tentu kalian nanti bisa melatih bagaimana lari jarak menengah yang efisien untuk kalian. Kemudian teknik berlari di tikungan. Nah, untuk teknik yang ketiga ini digunakan apabila kalian berlari di lintasan atletik. Lintasan atletik itu seperti yang di Manahan. Lintasan yang mengelilingi lapangan sepak bola itu lintasan atletik. Satu kali putarannya itu sejarak 400 meter. Berarti untuk lari jarak menengah minimal adalah 2 kali putaran, yaitu 800 meter. Sudah ada gambaran bagaimana jauhnya lari jarak menengah? Maka tentu kalian sudah memperkirakan teknik yang efisien untuk lari jarak menengah. Kemudian teknik memasuki garis finish. Untuk teknik memasuki garis finish, hampir semua nomor lari, baik lari jarak pendek, menengah, ataupun lari jarak jauh, menggunakan teknik memasuki garis finish yang sama. Dengan cara tempo lari tidak dikurangi, bahkan bisa dipercepat, kemudian dada maju, kedua tangan lurus ke belakang, salah satu bahu maju ke depan, dan kepala ditundukkan.
hingga melewati garis finish. Baru mengurangi kecepatan. Itu teknik yang benar. Bukan mengurangi kecepatan sebelum garis finish, tetapi setelah garis finish baru mengurangi kecepatan. Silakan dipahami 4 teknik lari jarak menengah. Kemudian nomor lari jarak menengah, ini sudah saya sampaikan di awal tadi, nomornya yaitu 800 meter, 1.500 meter, dan 3.000 meter. Kurang dari ini atau lebih dari ini bukanlah nomor lari jarak menengah. Sekali lagi, selain yang dicantumkan di sini bukanlah nomor lari jarak menengah. Sedikit tambahan, biasanya lari jarak 800 meter ini menggunakan teknik start jongkok. Aba-abanya bersedia siap ya. Tapi tentu boleh menggunakan standing start. Teknik Langsung lari saja jarak kita lihat menengah. video gerakan lari jarak menengah. Berikut akan Silakan diuraikan teknik kalian lari bisa jarak menengah praktekkan di tempat terdiri dari bagaimana ayunan gerakannya lutut kaki, dan bisa pendaratan kalian kaki, catat ayunan lengan, posisi badan, tips posisi dan triknya kepala, dan bagaimana pandangan. gerakan yang Yang benar pertama ketika adalah lari ayunan jarak lutut kaki. menengah. 3, 2, Lutut 1, kaki diangkat play. tidak terlalu tinggi seperti pada lari sprint. Kaki belakang segera diangkat ke atas, bukan ke belakang. Yang kedua, pendaratan kaki. Pendaratan pada ujung kaki sampai tumit dan menolak dengan ujung kaki. Yang ketiga adalah ayunan lengan. Lengan diayun ke belakang tidak terlalu tinggi. Siku tidak sampai membentuk 90 derajat seperti pada lari sprint. Tangan diayunkan ke depan sampai ketinggian bahu dan ke belakang sampai panggul. Diayunkan tidak menjauhi badan. Yang keempat adalah sikap badan. Badan lurus. Otot punggung dan otot dada tidak ada tekanan atau rileks. Bahu tidak digerakkan atau digoyangkan ke depan dan ke belakang. Yang kelima adalah posisi kepala dan pandangan. Kepala segaris dengan punggung, pandangan ke depan lintasan. Kepala tidak menengadah atau menunduk. Demikian uraian teknik lari jarak menengah. Sekian dan terima kasih. Itu tadi terkait video gerakan lari jarak menengah yang baik dan benar. Silakan kalian bisa mengulangi lagi video gerakannya bagaimana untuk memperjelas teknik lari jarak menengah. Oke, sekarang kita masuk pada tugas praktek lari jarak menengah. Silakan buat video praktek gerakan lari jarak menengah dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama yaitu siswa wajib menggunakan baju olahraga MTS dan memakai sepatu. Kedua, buat titik start dan finish sejauh 10 meter. 10 meter ini adalah minimal. Tentu saya tidak meminta kalian untuk lari sejauh 800 meter. Tetapi cukup 10 meter. Minimal 10 meter. Praktek diawali dengan start berdiri, standing start, dengan aba-aba bersedia dan ya. Kemudian lakukan praktek lari jarak menengah dengan jarak 10 meter tadi dengan 3 kali bolak-balik. Jadi dari titik start ke titik finish kembali lagi ke titik start. Itu baru 1 kali. Ulangi sampai 3 kali
pengulangan. Jelas? Sekali lagi, ulangi sampai 3 kali pengulangan. Dengan teknik lari jarak menengah. Saya harapkan kalian tidak melupakan bagaimana teknik lari jarak menengah. Walaupun jaraknya pendek, jangan menggunakan teknik lari jarak pendek ataupun bisa disebut sprint. Tidak boleh melakukan sprint. Tetap lari sesuai teknik jarak menengah. Ketika kalian sudah membuat video praktek tersebut, bisa kalian upload di e-learning ataupun Google Classroom yang sudah saya sediakan. Ingat, ketentuan videonya seperti kemarin, tidak boleh lebih dari 100 MB. Karena apabila lebih dari 100 MB, maka akan kesulitan untuk melakukan upload video. Jelas terkait tugas praktek lari jarak menengah? Apabila kurang jelas, silakan ditanyakan ke saya. Bisa melalui grup kelas ataupun japri ke WhatsApp saya. Cukup sekian dari saya. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.